Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini kita akan membahas tentang bunga majemuk dan anuitas. Apa itu bunga majemuk? Nah, kita simak pembahasan berikut. Jadi bunga majemuk itu adalah bunga yang dihitung atas dasar jumlah modal yang digunakan ditambah dengan akumulasi bunga yang terjadi. Jadi pada bunga majemuk, bunga ditambah dengan modal itu bisa berbunga lagi, alias bunganya berbunga lagi. Ya, itulah bunga majemuk. Nah, adapun rumus menghitung bunga majemuk sama dengan Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat N, dimana Mn ini adalah besar modal setelah N periode, kemudian M0 itu adalah modal awal, I adalah tingkat suku bunga, dan N sama dengan periode. Periodenya ini bisa dalam tahun atau dalam bulan, atau periode yang tergantung dari soal atau permasalahan yang diberikan. Berikut ini akan diberikan contoh soal bagaimana cara menentukan modal akhir atau MN. Contoh pertama, Pak Budi menyimpan uang sebesar 600 juta di bank dengan sistem bunga majemuk sebesar 5% per tahun. Hitunglah besarnya uang Pak Budi setelah 3 tahun. Ya, diketahui dari soal, modal awal itu sama dengan 600 juta. Kemudian suku bunga itu sama dengan 5%. Nah, 5% ini maksudnya ya 5 per 100. Jadi kita bisa ubah 5% menjadi 5 per 100 atau 0,05. N sama dengan 3. Ini diperoleh karena dari soal yang ditanyakan adalah hitunglah besarnya uang Pak Budi setelah 3 tahun. Jadi jelas pada soal ketahui N sama dengan 3. Tanyakan M3 sama dengan berapa. Nah, kita bisa menggunakan rumus Mn sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat N. Selanjutnya, kita tinggal mensubstitusi apa yang diketahui ke dalam rumus yang sudah diberikan. M0 atau modal awal kita ganti dengan 600 juta, kemudian suku bunganya kita ganti dengan 0,05 dan periodenya atau N-nya kita ganti dengan 3. Sehingga diperoleh 600 juta dikali 1,05 pangkat 3 atau 600 juta dikali 1,157625. Ini bisa kalian cek di kalkulator atau di alat hitung lainnya. Nah, 600 juta ini dikali 1,157625 itu sama dengan 694.575.000. Jadi, besar uang Pak Budi setelah 3 tahun yaitu 694.575.000 rupiah. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menentukan suku bunga. Perhatikan atau simak contoh berikut. Suatu modal sebesar 70 juta diinvestasikan selama 5 tahun dan setelah 5 tahun modal itu menjadi 174.182.400 rupiah. Dengan sistem bunga majemuk. Tentukan suku bunga dari investasi tersebut. Perhatikan hal apa saja yang diketahui dari soal.
Yang pertama diketahui dari soal modal awal yaitu 70 juta. Karena di sini dikatakan diinvestasikan selama 5 tahun berarti N-nya sama dengan 5. Modal akhir diketahui 174.182.400 rupiah. Yang ditanyakan di sini adalah tingkat suku bunga atau dinotasikan dengan I. Kita ketahui rumus bunga majemuk adalah MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat N. MN-nya kita bisa ganti dengan 174.182.400. Kemudian modal awalnya kita ganti dengan 70 juta. Dan I-nya kita bisa ganti ya, I-nya kita tetap di sini karena ini yang mau kita cari. N-nya kita ganti dengan 5. Nah, berarti kita peroleh 1 ditambah I pangkat 5 sama dengan 174.182.400 per 70 juta. Diperoleh sama dengan 2,488 sama dengan 1 ditambah I pangkat 5. Karena I-nya yang dicari, nah pangkatnya ini kalau pindah ruas ke sini itu akan menjadi akar. Jadi pangkat 5 menjadi akar 5. Akar 5 dari 2,488 itu sama dengan 1,2. 1,2 sama dengan 1 ditambah I. Nah, satunya pindah ruas ya, atau kedua ruas masing-masing dikurang 1 diperoleh 1,2 dikurang 1 sama dengan I. Atau I sama dengan 0,2. Nah, kalau 0,2 ini dijadikan persen, kita cukup mengalihkan ya 0,2 dijadikan persen itu sama dengan 20%. Oke. Atau kita langsung kali ini dengan 0,2 dikali 100%, kita peroleh 20%. Jadi suku bunga dari investasi tersebut adalah 20% per tahun. Selanjutnya kita akan membahas apa itu anuitas. Anuitas itu termasuk atau merupakan pembayaran dengan jumlah tetap yang harus dilakukan secara periodik. Misalnya, seseorang meminjam uang di suatu bank. Nah, diberikan salah satu cara untuk melunasi utang tersebut adalah dengan membayar tiap periode sejumlah uang yang sama besarnya. Nah, pembayaran yang tetap besarnya itulah yang disebut dengan anuitas. Nah, anuitas itu besarannya diperoleh dari besar ansuran ditambah bunga, atau kita bisa rumuskan anuitas sama dengan ansuran tambah bunga. Rumus untuk menentukan besarnya anuitas, yang pertama kita bisa menggunakan tabel daftar anuitas atau yang rumusnya menggunakan notasi sigma seperti ini. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan rumus ya A sama dengan M dikali B dikali 1 ditambah B pangkat N per 1 ditambah B pangkat N kurang 1. Di mana A itu adalah anuitas, M itu adalah besarnya pinjaman, dan B itu suku bunga, serta N itu banyaknya anuitas. Untuk lebih memahami apa itu anuitas, silahkan simak contoh berikut. Perhatikan contoh 3 berikut ini. Sebuah pinjaman sebesar 25 juta harus dilunasi dengan 5 anuitas akhir tahunan. Jika dasar bunga majemuk ditetapkan 4% per tahun,
Hitunglah besar anuitas dan buatlah tabel rencana angsurannya. Jadi, di soal ada dua pertanyaan yang harus dijawab, yaitu berapa besar anuitas dan bagaimana tabel rencana angsurannya. Nah, coba kita bahas sebagai berikut. Perhatikan pembahasannya sebagai berikut. Dari soal tadi diketahui besarnya pinjaman atau dinotasikan dengan M itu sama dengan 25 juta. Dengan suku bunga yaitu 4% yang jika dijadikan bilangan desimal itu kita dapat 0,04. 0,04 itu dari mana? Yaitu 4/100. 4 dibagi 100 sama dengan 0,04. Karena dari soal diketahui ada 5 anuitas, maka ditulis N sama dengan 5. Ditanyakan A, ya yang pertama besarnya anuitas, yang kedua tabel rencana angsuran. Untuk besarnya anuitas kita bisa menggunakan rumus. Di sini saya menggunakan rumus pertama, sehingga besarnya anuitas yang sebentar kita tentukan ini tergantung dari tabel atau daftar anuitas yang sudah ada ditentukan. Bisa kalian cari di Google atau download di mana saja. Ya. Jadi selanjutnya kita substitusi M sama dengan 25 juta. Kemudian untuk sigma 1,04 pangkat I, karena B-nya tadi kan 0,04. 0,04 ditambah 1 sama dengan 1,04. Nah, untuk yang saya beri kode merah ini, itu hasilnya dapat dilihat pada tabel daftar anuitas. Tabel daftar anuitas akan saya sertakan berikut ya. Atau kalian bisa download di Google atau di tempat mana saja, bisa kalian cari di buku-buku yang membahas tentang anuitas. Oke, kita lanjut. Nah, 25 juta dikali dari tabel anuitas ini kan 1,04 untuk N sama dengan 5 itu diperoleh sama dengan 0,2246271. Nah, kalau pada tabel daftar anuitas untuk menentukan hasilnya ini, carilah pada periode N sama dengan 5 dan tingkat suku bunga 4%. Kalian akan mendapatkan hasilnya adalah 0,2246271. Nah, jika dikali itu sama dengan 5.615.677 rupiah, ya saya ulang, 5.615.677,50 rupiah. Ya, itulah besarnya anuitas untuk soal ini. Berikutnya kita akan belajar membuat tabel rencana angsuran. Perhatikan, tadi diketahui sebelumnya bahwa kita sudah mendapatkan besarnya anuitas yaitu 5.615.677,50 rupiah. Dengan bunga 4%. Tadi juga sebelumnya sudah dibahas bahwa anuitas itu adalah besarnya angsuran ditambah bunga. Nah, perhatikan untuk membuat tabel rencana angsuran, kita mulai dari tahun pertama. Tahun pertama kita peroleh besar pinjaman awal tahun itu tahun pertama 25 juta. Nah, 25 juta ini dikali dengan bunga 4%, jadi 4/100 dikali 25 juta atau 0,04. Jadi ini bunga dikali ini ya, dikali besar pinjaman. 4
atau 0,04 dikali 25 juta itu diperoleh 1 juta. Nah, ya 1 juta. Nah, karena anuitas itu sama dengan bunga tambah angsuran, nah bunganya kan sudah dibayar 1 juta, berarti angsuran yang di sisa angsurannya itu adalah 5.615 ini, 677,50 ini dikurangi dengan 1 juta, dapatlah 4.615.677,50 rupiah. Nah, untuk sisa hutang diperoleh dari besar pinjaman, perhatikan kursor yang saya ini ya, bisa tunjukkan. Perhatikan kursornya. 25 juta ini dikurang dengan 4.615.677,50 rupiah itu sama dengan 2384.322,50. Oke. Selanjutnya ini lagi yang sisa utang akhir tahun pertama menjadi besar pinjaman tahun kedua. Nah, 2384.322,50 itu besar pinjaman tahun kedua dikali lagi dengan bunga. Bunganya 4% atau 0,04. Jadi 20.384.322,50 rupiah dikali bunga, yaitu dikali 0,04. Ya, dikali 0,04 itu sama dengan 815.372,90 rupiah. Nah, untuk angsuran kedua kita peroleh dari anuitas dikurang yang ini 5.611 sekian ini dikurang dengan 815.372,90 diperoleh 4.803.0460. Nah, untuk sisa utang akhir tahun kedua sama dengan besar pinjaman awal tahun yaitu 23.843.22,50 rupiah dikurang dengan angsuran 4.803.0460 rupiah diperoleh sisa utang akhir tahun kedua 15.584.017,90. Nah, ini lagi yang sisa utang akhir tahun kedua menjadi besar pinjaman awal tahun ketiga, yaitu 15.584.017,90 rupiah. Nah, ini dikali lagi dengan bunga yaitu 0,04 atau 4% diperoleh 623.360,72. Nah, untuk mendapatkan angsuran yang ke tahun ketiga ya kita kurangi lagi 5.615.677,50 dikurang dengan bunga yang ada di sini dikurang 623.360,72 diperoleh 4.392.316,78 rupiah. Nah, akhirnya diperoleh sisa utang yaitu 15.584.17,9 rupiah dikurang 4.992.316,78 rupiah diperoleh 10.591.701,12 rupiah. Ini lagi yang menjadi besar pinjaman awal tahun keempat. Ya, kemudian dikali lagi dengan besar bunga itu 0,04 atau besar suku bunga 0,04. 10.591.701,12 dikali 0,04 diperoleh 4.423.668,05 rupiah. Sehingga angsuran diperoleh, nah ini anuitas dikurang 423.668,05, nah diperolehlah 5.192.945 rupiah. Sehingga sisa utang ke tahun keempat
Nah, 10.591.701,12 dikurang 5.192.009,45 diperoleh 5.399.691,67 rupiah. Ini lagi yang menjadi besar pinjaman awal tahun kelima, dikali lagi dengan persen suku bunga yaitu 0,04. Nah, diperolehlah 200.5.399.691,67 dikali 0,04 diperoleh 215.987,67 rupiah. Nah, sehingga besar angsuran diperoleh anuitas dikurang 215.987,67 hasilnya adalah 5.399.689,83 rupiah. Sehingga sisa utang besar pinjaman 5.399.691,67 dikurangi dengan angsuran terakhir, ya diperoleh sisa utang tinggal 1,84 rupiah. Ini tinggal diabaikan karena ini hanya merupakan pembulatan saja ya. Karena tadi pakai koma-koma, kalau 1,84 ya bisalah diabaikan ya. Sehingga kita hitung bunganya itu 3.078.389 rupiah. Ini juga hasil pembulatan. Kalau kalian hitung ini pasti ada koma di belakangnya, tapi saya bulatkan menjadi 3.078.389 rupiah. Kemudian angsuran juga seperti itu. Ini juga kalau dibulatkan, kalau dihitung memang tidak sama persis. Ini juga hasil pembulatan ya, yaitu 25 juta ya. Jadi tetap kalau pinjamannya di awal 25, angsurannya juga ya, kalau dihitung tetap 25, tapi ditambah dengan bunga yaitu 3.078.389 rupiah. Jadi jelas ya bahwa anuitas itu adalah besar bunga ditambah angsuran. Jadi nanti kalau misalnya kalau seseorang itu meminjam uang 25 juta, mereka sebenarnya dia harus dengan bunga 4%, maka dia harus memberikan atau mengembalikan uang sebesar 28.078.389.000, di mana angsurannya 25 juta, bunganya 3.078.389 rupiah. Kalau ini periodenya 5 ya. Iya. Oke. Saya kira itu. Terima kasih untuk yang sudah menyimak hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Berikut ini saya sertakan ya, saya akan sertakan tabel daftar anuitas ya. Jadi perhatikan ya, ini jumlah bunga, ini jumlah angsuran ya. Oke, untuk lebih lengkapnya saya sertakan daftar anuitas sebagai berikut. Iya. Nah, untuk daftar anuitas ini sendiri kalian bisa download atau cari di buku-buku yang membahas tentang anuitas. Oke, semoga penyampaian saya hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.